Boleh. Bapak Neflus boleh. Oh ya, akhirnya Flash ya, Terima kasih. silakan. Host makan Ya, dulu ya. lanjut. Selamat berlanjut. Lanjut, ini gini adik-adik, abang ini mau istirahat karena besok akan ada aktivitas yang ini ya, yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk apa namanya Bang Rashid, guru-guru, Sensei Juma, Ustadz Arli, Bang Kores, Bang Kuba, dan adik-adik. Ini pertanyaan yang serius ya. Tolong dijawab dengan jujur. Pertanyaan terakhir dari Bang Neflus. Begini pertanyaannya. Mungkinkah kelak kita akan bertemu lagi di surga? Enggak tahu. Ini cuma Islam yang bisa ngejawab ini. Billahi Kawanku. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus menghilang tanpa alasan. Siap. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kayaknya guru-guru ini sengaja ini. Ya udah, aku jawabin ya yang soal apa? Soal Tritunggal imani saja. Allah ada di mana? Imani saja. Enggak begitu. Allah ada di mana? Jawabannya udah ada dalam hadis Nabi. Ada di atas ars. Di atas ars jawabannya. Nah, terus kalau ditanya lebih dari itu, baru itu bukanlah kekuasaan kita. Kenapa? Karena tidak ada otoritas yang menjelaskan lagi. Kita nggak mampu. Hubungannya kemana? Ke Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Konsep fisikanya gimana? Semakin besar objek, semakin kita nggak bisa melihat. Contoh misalnya, tahu Indonesia? Tahu. My brethren, tahu Indonesia? Nah, bisa lihat Indonesia sekarang, bisa lihat Indonesia. Enggak ya? Enggak gitu juga. Masa semua kelihatan pulaunya? Enggak lah. Nggak bisa kan? Nah itu. Nggak bisa lah. Sekarang kita makin lebih gede lagi. Tahu Asia? Tahu. Nah, bisa ngelihat Asia? Enggak lah, itu Nggak itu bisa. semua. Makin susah ya. Coba kita naik lagi sekarang. Tahu bumi? Tahu. Nah, bisa lihat bumi? Ya bumi bisa lihat, cuman masa mungkin maksudnya dia semuanya kan enggak. Ya kita nggak bisa lihat kan. Makin gede hal tersebut, makin kita nggak bisa melihat. Nah, jadi Allah itu ada, tapi saking besarnya Allah, dalam surah Yasin dijelaskan kita tidak mampu melihat dengan penglihatan mata. Gitu, my brethren. Jadi Allah itu ada, Allah ada di atas arsy. Itu jawabannya. Beda, jadi kita dengan para Tritunggal itu beda. Bedanya di mana lagi selain hal tersebut? Mereka ketika bilang Tritunggal, itu siapa yang ngomong? Otoritasnya siapa yang ngomong kayak begitu? Yesus? Nggak ada. Roh Kudus? Nggak ada. Allah Bapa? Nggak ada. Nah, Mbok, jadi gini, kalau konsepnya sama Pera gini ya. Ya kalau nggak pernah ada otoritas ngomong kayak begitu, ya jangan difitnah gitu loh. Jangan difitnah. Kalau tertulis baru itu keimanan, berdasar, berdalil, ada hujahnya. Tapi kalau misalnya nggak tertulis, nggak pernah ada yang ngomong, diimani, itu ya fitnah jatuhnya. Gitu, give me number jawabannya. Nangkep ya? Jadi nangkap. Alhamdulillah. Lalu ya jadi kelihatan jelas kenapa Bapak tuh berani bilang unital tuh gak masuk akal, sedangkan ketika ditanya soal Allah, Bapak tuh juga berani bilang itu suatu yang gak bisa dikenal manusia. Ya oke lah, dapatlah gitu. Alhamdulillah. Nah, berikutnya gini loh. Kalau anak-anak segede gini, ya kita masih masa-masa mencari jati diri lah. Kita pun pernah gitu. Dan gua pun sempat mempelajari agama-agama terdahulu sampai akhirnya alhamdulillah Allah tidak membiarkan aku pindah-pindah iman gitu. Saking begonya masa muda ya, saking sembrononya masa muda ya. Tapi Allah memberikan jalan untuk mempelajari agama-agama lain. Akhirnya ya Islam paling mantap gitu. Pertanyaannya dari premis gua yang tadi adalah, kalian tahu nggak sih, wahai adik-adikku, nggak, gue nggak biasa ngomong adik, wahai my brethren, tujuan apa ya, kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia itu apa sih? Nah ini anak muda nggak tahu biasanya, makanya mencari jati diri, nggak tahu ya. Gimana? Zeto 1FC ini kayak nama akun gua zaman Kaskus, ZK Atomic, tapi kalau gua tahu nggak Zeto? Coba pertanyaannya diulang, Bang. Pertanyaannya, tahu nggak sih kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia itu apa? Kebahagiaan.
Lah, iya itu maksudnya kenikmatan, kebahagiaan hakiki itu yang konkret gitu. Apa gitu? Kalau kebahagiaan kan perasaan, konkret itu yang bisa kita pegang, bisa kita rasa. Apa? Kebanyakan manusia apa? Tahu nggak? Mendapatkan ketenangan itu dari kenikmatan. Iya, ketenangan tuh kan ada sumber, ada objeknya gitu loh. Apa itu? Tidak tahu. Nggak tahu. Gimana Ambar? Tahu? Gimana? Tahu apa gitu kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia? Ada yang jawab uang, kurang tepat. Nggak tahu juga. Ya udah supaya cepet ya. Nah, gue langsung jawab aja. Kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia adalah bersama-sama selalu dengan orang yang dicintai. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, entah itu saudara kandung, entah itu teman-teman. Setuju nggak? Boleh. Setuju. Setuju ya. Nah, inilah yang gak dimiliki ateis, kawan-kawan. Kenapa? Karena ateis terlalu egois. Dia apa ya? Dia mencoba naif dengan kodratnya manusia yang kebahagiaannya itu bertumpu kepada orang-orang yang dia kasihi. Hanya Tuhan Allah Azza wa Jalla yang menjawab apa yang kita mau dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Gitu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, kelak kalian akan dikumpulkan dengan keturunan kalian, anak dan istri kalian, orang tua kalian. Masya Allah. Hanya Allah yang bisa menjawab apa yang diinginkan manusia. Hanya Allah. Nggak ada tuhan-tuhan yang lain. Makanya dalam Al-Ankabut ayat 17, innama ta'buduna min dunillahi awthana, sesungguhnya yang menyembah selain Allah hanyalah berhala. Kenapa? Karena berhala tidak bisa memberikan jawaban memuaskan bagi manusia-manusia. Jawaban memuaskan seperti apa? Silahkan review ke belakang apa yang disampaikan oleh Gurunda Kakuk dan Asatidz Cook dan Saudara Cook tadi. Itu my brethren, itu loh, gitu loh. Cuma Islam yang menjawab itu gitu. Sekarang kalau misalnya kita agnostik nanti dulu ya, ateis dulu nih, ateis nih, mati jadi pertalit gitu. Gue gak mau, gue begitu bre. Siapa manusia mau akhir hidupnya cuma jadi pertalit? Nah, Allah menjawab itu gitu. Kalian ada afterlife. Tenang, kalian ada afterlife. Kalian tidak menjadi pertalit saja gitu setelah hidup gitu. Kalian akan melanjutkan apa yang telah kalian bina di dunia. Gitu. Itulah jadi dalam Islam itu yang gak meaningless. Kita mempunyai orang tua yang kita sayangi, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita banggakan, itu tuh gak meaningless karena berlanjut nanti di akhirat sana, di Jannatul Firdaus, my brethren. Itu loh, coba dipikir ke sana kalau kalian masih muda gitu. Nah, kalau udah dapat nih, udah dapat ya kebahagiaan hakiki dari manusia kebanyakan, udah dapat ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kalau udah dapat, bagaimana cara mendapatkannya gitu? Ya ikutilah perintahnya, jauhi larangannya. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Lu nggak sekonyong-konyong koder melakukan perbuatan baik kepada manusia terus lu masuk. Nggak begitu bre, nggak begitu konsepnya. Lu mau apa yang lu inginkan, lu ikuti aturannya. Allah sudah memfasilitasi hal tersebut dalam Islam. Itulah kenapa dalam Ali Imran ayat 85 tidak ada agama yang diridhoi selain Islam, dan orang-orang yang tidak mengambil Islam kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu. Baik, makanya balik lagi ya kawan-kawanku, setelah dikit-dikit ya asal lagi dikit ya aku ngabisin. Jadi balik lagi kawanku, balik lagi kepada kalian hidup tujuannya apa, ngapain gitu, apa, coba tanya, ngobrol sama diri sendiri, nanti Allah akan menjawab hal tersebut. Itu sudah. Tafadhol Ustadzku. Mohon izin Gurunda Zuma, host dan Kores dan Obamado dan semua teman-teman, adik-adik juga yang sudah diskusi luar biasa malam ini. Harus istirahat sekarang karena besok ada kegiatan. Barakallahu fikum jami'an. Saya doakan adik-adik semua mendapatkan jawaban dan terpuaskan dahaga dan rasa laparnya itu. Terakhir dari saya. Tunggu. Mau gini.
karena pertanyaan-pertanyaan saya yang buat saya agnostik udah terjawab. Itu jadi alasan saya jadi agnostik udah gak ada lagi. Saya agak malu bilangnya, cuman boleh tuntun saya syahadat nggak? Boleh. Ya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya boleh menyampaikan Gurunda Zuma silakan. sepatah kalimat nggak bang sebelumnya? Sebelumnya kalau ada kata-kata saya salah ataupun menyinggung perasaan abang-abang dan penonton di bawah, saya mohon maaf. Dan juga saya merasa tidak menyesal sama sekali duduk bersama guru-guru di sini. Saya mendapatkan ilmu yang banyak, saya mendapatkan secercah harapan kembali, saya mendapatkan tujuan hidup saya kembali. Bolehkah abang-abangku di sini membimbing saya syahadat lagi? Ya, kami berdua. Allahu Akbar, ya Allah. Kami berdua. Ini sebentar, Zetomik berarti syahadat ulang. Kalau give number ini syahadat pertama kali. Oke. Ya udah. Enggak, maksudnya sebelum itu ini berangkat dari Islam nggak give me number ini atau agama yang lain? Berangkat dari Oh Islam. gitu ya. Oh alhamdulillah lah, ya udah kalau kembali lagi. Tafadhol atau Ustadzi Gurunda. Gimana Gurunda? Tafadhol Gurunda. Ya, langsung syahadat dua-duanya langsung ya. Iya. Dinda, Ali ya, kita bimbing langsung syahadat dua-duanya ya. Iya, silakan Gurunda. Bismillah. Iya, Masya Allah. Adik-adik sekalian, Dinda Seto dan juga Gev, ikutin saya. Insya Allah kita akan mempersaksikan gitu ya diri kita, hati kita untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar kita untuk mengenal esensi pencipta langit dan bumi. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Sahabat-sahabat sekalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Jadi Islam itu memang bisa didapatkan oleh mereka yang menggunakan akal sehat, sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi orang yang mengkaji kemudian Al-Qur'an terus kemudian menggunakan akal mencari Tuhannya, insya Allah akan bertemu dengan Islam. Kita buktikan pada malam hari ini, adik-adik kita begitu antusias mereka berdua. Kemudian salah satu dari admin grup itu memanggil saya masuk grupnya meskipun tanpa pengetahuan saya sebelumnya, kemudian mengajak berdiskusi dan seterusnya. Akhirnya saya ngajak mereka ini ke Komal TikTok. Ya, tadinya kupikir mereka ini adalah Kristen,
Karena biasanya yang mengajak saya masuk ke, yang mengambil saya masuk ke grup WA itu adalah Kristen, dan malam ini ternyata adik kita dari ateis dan yang satunya lagi agnostik. Ya, ini adalah jalan untuk menuju hidayah, kemudian untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan pencipta langit dan bumi. Jadi Allah sebagai pencipta menginginkan sesuatu yang disebut aturan untuk berlaku kepada ciptaannya. Itulah yang disebut Al-Quran. Ya, saya kira ada ini Dinda Ali, ada masukan, ada apa hal yang ingin disampaikan. Kemudian Dinda Neplos juga mungkin masih ada di sini ya. Iya, Masya Allah. Kembali Ya, lagi. silakan Dek. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan pada adik-adik kita ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa pencarian jati diri itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sebenarnya ingin saya titipkan kepada adik-adik, maka niat hati saya juga ingin saya penuhi dalam akhir surat An-Naba atau surat berita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أأنذرنكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Bukankah kami telah memperingatkan kalian tentang azab yang sangat dekat? Maka pada hari itu setiap orang akan berkata, yang telah kafir atau ingkar dalam kehidupan dunia, ya Tuhanku, alangkah baik seandainya Engkau ciptakan aku sebagai debu saja. Maka penyesalan pada hari itu tidak ada lagi gunanya. Kesempatan yang telah Allah berikan kepadamu, adindaku, pada hari ini adalah jawaban dari ketulusan hatimu untuk mencari kebenaran. Maka izinkan Burunda dan teman-teman semua menutup berkah pada malam ini. Saya ingin membacakan doa untuk kita aminkan bersama sebagai pelengkap dari kembalinya ke fitrah dua adik-adik kita ini. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في دارنا. اللهم بارك لنا في أرزقنا وبارك لنا في معيشتنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في كل أمورنا. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أجسادنا وسلم أموالنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana. Amin ya. Amin. Oke. Sudah Ustaz Ali? Betul. Izin Zeto dan Gifni sudah disunat? Saya sudah. Oh, dua-duanya sudah. Mau disunat lagi? Enggak mau apa gimana? Oh enggak ada. Oke. Apanya yang mau disunat lagi? Next, ini kan yang kedua kalinya siapa tadi? Syahadat yang kedua kali apa? Ini yang udah murtad terus Islam lagi? Saya gitu. Apa nama? Zeto ya.
Satu hal yang harus dipahami, insya Allah ini yang terakhir karena tidak ada yang kedua kalinya. Agama bukanlah permainan, apalagi Islam. Dan coba untuk jabatan nasuhah bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau malam ini kalau sudah selesai, simpan handphonenya, keluarkan sesuatu yang mahal di dalam kantong. Habis itu langsung guyur badan dengan pakaiannya, nggak apa-apa. Langsung mandi. Semua yang dipakai langsung diguyur ya. Seperti apa penjelasannya Bang Ali? Silakan. Saya kekenyangan baru saya makan. Lanjut Bang Ali. Ya, salah satu kewajiban ketika kita kembali kepada fitrah kita setelah mengikrarkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahwa benar Nabi Muhammad utusan Allah, maka dituntun kepada kita untuk menyucikan diri kita dari segala najis, kesyirikan dan kekufuran sebelumnya. Maka kita guyur tubuh kita dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan untuk membersihkan segala hadas kecil dan hadas besar yang telah melekat pada diri kita, dimulai dari tubuh sebelah kanan, lalu tubuh sebelah kiri, lalu seluruh tubuh, lalu ditutup dengan wudu. Dan laksanakanlah sholat taubat adik-adikku. Iya Bang. Baik, akan saya pelajari Bang. Baik, kami akan lakukan insya Allah. Silakan Aku Gurun dan Neplos. aku dikit. Silakan Akhi. Putus-putus. Ya. Bagaimana perasaan Anda, dua junior Anda mengikuti jejak Anda? Begini Ustaz Ali. Yang pertama adalah saya sangat bahagia sekaligus bersedih ya. Bahagianya itu bahwa ternyata tidak selamanya filsafat itu menjadi jurang pemisah antara manusia dan Tuhan ya. Itu bahagianya saya karena saya pecinta filsafat. Yang kedua, sedihnya saya di mana? Sedihnya saya adalah laptop saya belum keganti sampai sekarang ini. Error gini mau ngerjain tugas. Aduh Bang Hendra, gimana ini Bang Hendra? Aduh. Jangan gitulah. Kan jadi enak nanti. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ada apa? Astagfirullah. Jangan husnuzon lah. Jangan husnuzon lah. Anyway, akhirnya apa sebelum lanjut aku Zeto sama Give Me Number itu orang yang bawa kalian jadi agnostik sama ateis, bawa ke sini biar kita kasih kabar gembira buat mereka. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia satu tidur yang namanya Miracle Hutapea. Dia seumuran dengan saya, sama-sama 16 tahun. Hutapea. Oh, oke. Hutapea. Siap ya. Enggak, maksudnya nggak malam ini, besok juga bisa atau lusa gitu loh. Ya, oke. Jadi tugas kalian dari segala narasi ilmu yang telah kalian resapi tadi, kalian kemas dalam bahasa anak muda seperti kalian bicarakan dengan teman-teman kalian, dan bahkan jika mereka bersedia, ajak untuk silaturahmi dengan kita di sini. Baik, siap Bang. Baik. Minta netizen untuk kalian berdua kalau bersedia, jika privasinya tidak perlu ditakutkan, untuk open cam di Komal ini setelah kalian kembali kepada fitrah Islam. Mau tidak adik-adik? Saya ingin on cam, tapi follower saya belum nyampe 1000. Oke. Kalau gitu, Saya sih bisa? nggak usah dulu ya. Iya, Nggak usah dulu deh. gak usah.
Masa dulu cukup mereka terkenal soal kita ini dan akun kita. Keren banget Islamnya emang ya, Masya Allah. Akhirnya plus itu kayak kalian juga loh, itu parah dia. Dialog sama muslimnya 2 hari dan dia itu nihilisme panteisme, ya. 2 hari. Berapa lama sih? 2 bulan. Oh 2 bulan tuh brethren Zeto sama Give Me Number 2 bulan dia dialog baru dia syahadat. Jadi Saya sih bawa seminggu ya. Makanya seru loh, memang zaman umuran segitu seru banget loh belajar. Gue juga, tapi gue punya nggak nyampe, alhamdulillahnya nggak nyampe agnostik ateis gitu. Tetap pengen di kaidah teis, makanya belajarnya ke lihat noise dari siapa ya? Cek. Oke aman. Makanya belajarnya tuh lihat Hindu, lihat Buddha gitu kan. Nah kalau mereka kan silkurar ya, looping jadinya. Ngebentuk bulatan apa melingkar sampai moksa gitu loh. Jadi beberapa kali inkarnasi. Yahudi nggak ada konsep surga neraka. Kristen ya apa yang diimani malah yang tidak tertulis gitu. Terus ya Islam lah jawabannya. Apa yang kita bingungkan, Allah sudah menjawab. Terus Allah nantang, kalau nggak percaya ya silakan aja bikin ayat yang sama seperti ini gitu. Atau ya silakan saja buktikan kalimat pernyataan Allah seperti ada 2 laut dia bertemu tapi tidak tercampur, atau bahwa langit ini dulunya satu padu. Nah yang kayak gitu-gitu ya Allah, ini agama, nikmatnya iman ini, gitulah my bre. Makanya sampai sekarang tuh kami di sini Muslim Pride itu. Terus kita ngapain sekarang? Ya, NPC-an. ya. Kalau soal teman saya yang agnostik sih dia katanya udah jadi 3 tahun jadi agnostik sejak umur 12. Saya sih baru seminggu ya, Sabtu kemarin. Iya, karena itulah gue kan tahu psikologisnya itu ya, anak muda jati diri mencari belum tahu maunya apa, kayak gitu. Bang Kurus. Yes. Ya, izin boleh yang ini nggak promote. Diizinkan, akhirnya pos diizinkan, tapi pakai mode karni, silahkan. Ya, saya menjual mengecek tegere otak-otak tegere dan beberapa cumi-cumi gurita SpongeBob, Patrick dan Squidward. Oke, cukup Bang Kores. Oh, siap Pak Karni, lanjut atau nggak enak aku. Saya minta Ustadz Ali ada menyampaikan beberapa program kita yang sudah kita bicarakan dengan Pak Luhut. Beliau mengatakan bahwa Anda belakangan membuat resah. Silakan, saya minta Anda berbicara, Ustadz Ali. Neplos, 2 pukul tembolok neplos. Bang Ustadz Ali. Nah ini Ustadz Ali loh diminta Pak Karni loh, gimana Ustadz Ali ini? Iya, jadi selain melihat bagaimana ganasnya serbuan
binatang liar para misionaris Oten itu, ada kolaborasi yang semakin meningkat eskalasinya dari kalangan yang kita sebut dengan dogi-dogi Rafidhah gitu. Jadi ada sebuah kolaborasi di mana pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba mengarah kepada hal-hal yang tidak mungkin bisa dikulik oleh orang-orang yang kita sebut dengan nama Oten itu. Maka kuat dugaan kita bahwa itu adalah sebuah titipan dari kaum Rafidhah. Dan ini sudah mulai dibawa ke berbagai komal-komal perdebatan kita saksikan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin kapasitas Oten sampai kepada tahapan itu menguliknya. Jadi sama-sama juga kita harus pahami keberadaan mereka ini sudah dalam tahap yang harus kita juga berikan perhatian khusus, yang harus kita jadikan sebagai skala prioritas untuk kita jelaskan kepada umat bagaimana bahayanya narasi-narasi mereka, termasuk syubhat-syubhat yang mereka gulirkan terhadap legitimasi keabsahan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang dalam kalangan Kutubus Sittah dan Kutubut Tis'ah dalam khazanah turas Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Itu adalah satu perhatian yang harus kita jadikan fokus juga para debater dan para da'i dan para asatiz dan para garda terdepan dalam perjuangan dakwah di media sosial ini, teman-teman. Karena ini sudah menjadi ancaman nyata saat ini, kolaborasi antara Rafidhah dan Oten atau Tritung Akut dengan para penyembah imam sudah sampai kepada tahap di mana mereka saling bertukar data atau saling briefing, dan itu akan terus bergulir. Itu mungkin dari kita. Thanks. Ya. Saya mengutip pepatah dari Mojokerto. Bunyinya, Neplos. Hei, di gua pukul temolok lu. di fungsi kota itu masalah di tatifu, artinya adalah Anda mengejar janda, lebih baik Anda mengejar si A seperti anjing si A itu. Kita lihat selama-lamanya bisa. Ya Pak Karni istirahat dulu Pak Karni. Ya mungkin ini ya, kita butuh suara merdu Gurunda juga sekarang. Gurunda, tafadhol Gurunda, masukannya bisa dimasukin mungkin. Ya, saya rasa udah cukup itu. Udah ini yang ada sekarang adalah adik-adik kita ini dibutuhkan sesi belajar ke depannya. Belajar dan jangan pernah puas untuk mencari kebenaran di dalam ajaran agama. Dekatkan diri terhadap orang-orang yang kemudian menjalankan Islam, syariat Islam. Ya, ikuti mereka dan jangan menjauh dari masjid. Ya, belajar dan belajar, itu intinya. Baik Bang, siap. Terima kasih atas nasihatnya Bang. Ya. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ijazah sertifikat mualaf? Apakah dibutuhkan atau gimana? Maksudnya gimana Bang? Tapi juga belum ada ini ya. Usianya masih 16 tahun ya, belum bisa ngurus KTP juga ya. Saya 16 tahun. Iya. Saya 16. Jadi sekiranya dibutuhkan, dan memang dibutuhkan sih sebenarnya, apa yang menjadi identitas adik-adik berdua ini untuk supaya kita jadikan acuan untuk menerbitkan sertifikat mualaf. Apa ya? Mereka berdua
Iya, udah punya KTP belum kalian berdua? Belum itu. Kalau saya sudah. Saya belum. Nah, kalau Oh ya udah, yang belum kartu pelajar, yang udah Mereka KTP. ini, enggak, mereka ini identitas administrasinya masih muslim. oh gitu. Ya kalau saya Jeto yang umur 20 tahun ini masih ada. Masih udah ada KTP. Muslim, Dek. Saya itu Islam. Di KTP dulu di KTP itu ada datanya itu muslim. Kan memang ya masa muda, masa kuliah terpengaruh dengan pergaulan sehingga jadi ateis gitu. Kalau give me Hah? Islam juga. Apa? Islam juga. Oh ya, Insya Allah. Ya alhamdulillah bisa kembali ke Islam. Ya, saya rasa begitu. Dinda Alif, Dinda Ali, dan juga yang lain, Dek Neplos. Barangkali adik-adik ini kita minta istirahat dulu aja dulu, memperdalam Al-Quran Karim. Ini siapa yang jalan kaki ya? Ini nggak tahu nyeret uang nih kayaknya nih Ibes tadi bunyi tombol ATM soalnya. Maaf. Ini apa iya Akhi iya bener Akhi Zeto noise dari siapa nih noise ya? Cek Ya, 1 2 cek. ada. Ini Akhi Zeto sama Akhi Give Me Number. Kami udah persilakan melanjutkan aktivitas yang lainnya gitu. Silakan beristirahat. Kalau mau standby sini ya silakan juga. Titip aku ini terakhir, dalam Islam itu tali agama Allah harus dipegang secara berjamaah. Nah ini cuma di Islam juga nih yang ada yang kayak gini nih. Jadi kita itu jangan individu, harus berjamaah. Jadi kalian cari komunitas-komunitas yang apa ya, yang memang majelisnya tuh keislaman gitu. Maksudnya harus ada tongkrongan, itu harus ada supaya kalian belajar, supaya kalian tahu gitu untuk bertanya kemana, belajar kemana, dan saling sharingnya kemana gitu loh. Bukan berarti tongkrongan yang lain dibubarin, nggak usah. Maksudnya ditambah tongkrongan yang baru yang Islam gitu, my bre. Oke? Kalau Siap, saya siap. sih mending nongkrongan sama Bunda aja, soalnya yang lain waktu itu ngadepin saya soal pas ngaku saya agnostik sekarang. Lawan aku kalian ya, mereka semua cuma bisa doa aja waktu itu, gak ada yang bisa bikin puas. Ya gitu. Bukan maksud gua lu nyari tongkrongan Islam bukan buat didebat, bre, buat belajar. Kalau lu mau debat ke sini lu mau debat. Bukan maksudnya waktu itu jadi waktu jadi agnostik tuh saya WA tuh, di grup WA, woi sini kalian, aku agnostik, debat gitu kan, ya didebatin. Mereka akhirnya cuma bisa bilang ya semoga insyaf gitu kan, ya di batas muslim yang Harus juga belum gak bisa gitu. Jadi iya, gua ngerti maksudnya. di sini Maksudnya gini loh, maksudnya gini, untuk yang belajar Islam, orang-orang tongkrongan Islam itu enggak semuanya dipersiapkan untuk argumentasi dialog lintas iman gitu loh. Karena ilmu yang kita punya ini ilmu khusus gitu loh. Kalau yang tongkrongan Islam itu dia lebih ke fikih, lebih ke tarik atau hadis atau ya Islam sehari-hari lah. Maksud aku tuh kalian nongkrong di situ itu untuk memperkuat keimanan, untuk mempelajari hazanah ulumul Quran, ulumul hadis atau ilmu Islam yang lainnya gitu, my brethren. Oke. Oke, nah cakep, thank you. Nah kalau misalnya soal mau dialog nanya-nanya yang lintas iman, ini tempatnya. ya boleh betul. Baik, siap Burunda, siap Bro. Ya, alhamdulillah saya kemarin dapat buku dari sekolah yang isi. Bukan dari gue, dapat buku dari guru di sekolah yang ngasih buku tentang mereka bertanya Islam dijawab dari buku Dr. Zakir Naik. Nah, saya minjam, ya alhamdulillah ya bertepatan saya bisa baca besok. Ya insyaallah dapat saya baca terus isinya. Lalu saya sempat beli buku ilmu tauhid yang waktu itu saya beli sebelum jadi agnostik. Ya gitu. Jadi ada 2 bekal lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terus sama gini. Dia sebelumnya.
Kalau orang tua masih ada, kakak adik masih ada, minta maaf sono, baikan gitu. Kasihan loh, hampir keluarga kalian ngumpul di sorga minus kalian, hampir itu. Tapi alhamdulillah gak ada yang tahu kecuali cuma teman sih. Ya. Iya, maksudnya keluarga nggak tahu tapi Allah kan tahu. Iya. Oke lah, mungkin kayak minta maaf lahir batin lah, mungkin kayak itu. Oke lah, boleh. Soalnya kalau tujuan apa terjadi sebelumnya ya itu bakal ada bahasa bau gitu. Nggak usah tahu. Orang tua kita ketika kita nyari jati diri nggak ada yang tahu kok. Taunya tuh kenapa nih anak kok datang ketawa-ketawa, datang marah-marah gitu kan, tidur mulu, begadang gitu-gitu taunya kan. Padahal kan kita tuh ada pergolakan batin gitu loh, yang kayak gitu-gitulah. Oh ya, abang tahu, Bunda tahu apa? Channel luar gitu yang namanya Dark Medal 2525. Ya, enggak tahu ngapain dia. Enggak, dia isinya tentang hoax. Mungkin ya dia banyak sarkas gitu dengan ngomongin agama. Dia bikin lucu-lucuan yang hujat agama tuh, dibikin sindiran kepada ya tokoh-tokoh agama, termasuk Nabi Muhammad juga gitu. Iya, munafiknya ateis agnostik itu apa ya? Mereka menghujat agama tapi mereka tinggal di wilayah-wilayah yang dikelola oleh orang-orang beragama gitu. Mereka kalau nggak suka agama ya pindah ke Korea Utara, itu sih seperti argumen gue di awal gitu loh. Jangan munafik gitu loh. Lu nggak suka ya lu tinggalkan, kan kayak gitu. Islam kan gitu, nggak suka tinggalkan gitu. Nah mereka pun harusnya begitu, nggak suka dengan agama ya pindah Korea Utara, kelar perkara kan. Oh ya, sebelumnya ini nih ada pertanyaan belum terjawab nih, yang masalah ini mewakil juga netizen di bawah ya, masalah masuk ke dalam keluar kemana itu gimana? Ya itu. Oh, gue mau ngasih tahu jawabannya, cuman nggak seru jadinya. Itu logika kok, itu logika. Itu logika kok. Ini ya, gue kasih tips. Pertanyaan itu di breakdown di kertas sama pulpen. Oke. Sorry ya, akhirnya plus ya. Gas. Jadi alhamdulillah ya ikhwannya, kita mendapatkan adik-adik kita kembali ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Alhamdulillah gitu. Dan iya, seperti biasa aku tuh Perah Istar selalu mengumandangkan pride sebagai muslim itu dijaga, karena hanya Islam yang konsisten dari pertama lahir sampai sekarang, hukum-hukumnya digunakan terus tanpa